Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Karina Juniati Utami dengan NIM 021022200001. Saya berasal dari Universitas Islam Al-Azhar dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal penelitian saya yang berjudul Pemasaran Digital Inovasi untuk Merajut Masa Depan Tenun Khas Lombok di Desa Rembitan. Yang pertama, saya akan menjelaskan bab satu terlebih dahulu, pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Eh, Desa Rembitan itu terletak di Kabupaten Lombok Tengah, Pulau Lombok, yang merupakan salah satu destinasi pariwisata yang dikenal karena keindahan alam dan budayanya. Desa ini tuh memiliki warisan budayanya yang kaya, terutama dalam tradisi tenun khas Lombok. Tenun ini merupakan bagian dari integral dari budaya sekaligus identitas masyarakat Desa Rembitan. Kain tenun Rembitan bukan hanya sekedar produk kerajinan, tetapi juga merupakan warisan budaya yang telah dijaga dengan penuh dedikasi oleh masyarakat setempat selama berabad-abad. Jadi di Desa Rembitan ini terletak di Lombok Tengah daerah Pujut ini. Di sana ada namanya Rebuk Indah. Kemarin saya tuh sempat melakukan FGD dan survei di sana. Jadi memang kita tuh harus melestarikan warisan budaya yang ada dengan membantu masyarakat sekitar atau desa dengan para ibu-ibu penenun yang ada di sana. Contohnya memajukan mengenai pemasaran digital. Selanjutnya rumusan masalah. Di sini berdasarkan latar belakang yang sudah saya uraikan tersebut, maka ada masalah pokok yang akan diangkat oleh saya sendiri. Yang pertama itu bagaimana pemasaran digital inovatif dapat membantu pengrajin tenun dan pelaku usaha tenun tradisional mempertahankan dan mengembangkan praktik tenun khas Lombok di Desa Rambitan. Yang kedua, bagaimana inovasi pemasaran digital dapat membantu meningkatkan pendapatan dan stabilitas ekonomi pengrajin tenun dan pelaku usaha tenun tradisional di Desa Rambitan. Dan yang ketiga, apa saja strategi pemasaran digital yang efektif dalam mendukung pelestarian dan pengembangan praktik kain tenun tradisional khas Lombok di Desa Rambitan. Jadi dari FGD yang sudah dilakukan, saya dapat menemukan rumusan-rumusan masalah tersebut. Bagaimana sih pemasaran digital inovatif agar itu kita dapat membantu para pengrajin tenun yang ada di Desa Rambitan agar menjadi go internasional maupun lokal yang ada di Indonesia maupun yang ada di mancanegara atau luar negeri. Dan di sini saya juga menjelaskan mengenai mempertahankan dan mengembangkan praktik tenun. Artinya kita tuh mempertahankan budaya yang ada secara turun-menurun dari nenek moyang, bagaimana cara menenun secara tradisional yang sudah ada seperti pewarna alami, contohnya menggunakan daun indigo seperti itu. Dan di sini saya menjelaskan mengenai mengembangkan. Di sini kita harus mengembangkan praktik tenun yang ada di Sarambitan, yaitu mengenai mengembangkan pemasaran digitalnya seperti apa. Dan yang kedua, bagaimana inovasi pemasaran digital dapat membantu meningkatkan pendapatan dan stabilitas ekonomi pengrajin tenun. Jadi kita tuh membantu bagaimana sih cara agar para tenun yang udah disesek oleh para penenun yang ada di Sarambitan ini bisa laku gitu. Bagaimana? Apakah strategi pemasaran yang kita lakukan? Nanti saya akan jelaskan di slide selanjutnya bagaimana cara meningkatkan pendapatan dari para pengrajin tenun. Yang ketiga adalah strategi pemasaran digital yang efektif. Nah, seperti ini yang saya jelaskan tadi, strateginya apa saja yang dapat dalam mendukung pelestarian dan pengembangan praktik tenun. Apa sih strategi kita dalam pemasaran digital ini? Apa aja yang harus kita lakuin, yang kita susun, yang kita kembangkan, yang akan kita lakukan untuk para penenun yang ada di Desa Rambitan ini. Dan kita tuh harus mendukung pelestarian. Artinya kita tuh melestarikan bukannya seperti
melenceng ke yang lain gitu seperti mohon maaf sebelumnya karena ada beberapa di desa tersebut yang memakai seperti contohnya kayak pewarna sintetis, tidak menggunakan pewarna alami seperti itu. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan saya di sini adalah yang pertama mengidentifikasi inovasi desa tenun tradisional khas Lombok sebagai upaya mempertahankan tradisi di era modern. Yang kedua adalah membantu pengrajin tenun dan pelaku usaha tenun tradisional meningkatkan pendapatan dan stabilitas ekonomi mereka. Yang ketiga adalah merancang dan mengevaluasi strategi pemasaran digital yang efektif dalam mendukung pelestarian dan pengembangan praktik tenun tradisional khas Lombok di Desa Rambitan. Jadi di sini kita yang pertama adalah mengidentifikasi inovasi. Inovasi apa aja yang harus kita lakukan. Seperti misalnya menjual kain tenun itu tidak hanya kain dalam bentuk per meter. Jadi kita tuh inovasikan misalkan dalam bentuk baju, celana, tapi yang mengarah ke modern, modernisasi seperti apa model-model bentuk baju dan celana yang modern yang saat ini sedang tren gitu. Yang kedua adalah membantu pengrajin tenun dalam melakukan peningkatan pendapatan yang seperti dijelaskan sebelumnya, kita juga membantu bagaimana caranya menyusun strategi dalam pemasaran digital agar meningkatkan pendapatan para penenun yang ada di desa Rambitan. Yang ketiga adalah merancang dan mengevaluasi strategi pemasaran. Kita akan merancang dulu nih, apa strategi pemasaran akan kita lakukan dulu. Nah, setelah kita rancang, kita akan praktek mungkin di lapangan. Baru setelah itu kita evaluasi apa saja yang harus kita lakukan berikutnya dan apa aja yang harus kita perbaiki dari sebelumnya. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Di sini hasil penelitian dilaksanakan diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait seperti memberikan solusi yang relevan dan efisien dalam menjawab permasalahan yang dihadapi pengrajin tenun dan pelaku usaha tenun tradisional di Desa Rambitan. Yang kedua, meningkatkan minat generasi muda terhadap praktik tenun tradisional dan memastikan kelangsungan tradisi tenun khas Lombok di Desa Rambitan. Dan ketiga adalah meningkatkan daya saing Desa Rambitan dan berkelanjutan kain tenun khas Lombok. Di sini mungkin saya akan menjelaskan lebih ke meningkatkan daya saing Desa Rambitan ya. Karena kan di situ ada beberapa desa, ada Desa Sade, ada Desa Ende, dan Desa Sukarare. Jadi gimana sih cara kita meningkatkan daya saing dengan daya saing yang sehat, dengan cara meningkatkan kualitas kain, dan kita akan melakukan pemasaran digital, apa aja yang harus kita lakukan, seperti itu. Dan yang kedua itu meningkatkan minat generasi muda. Karena kan sekarang itu kan kebanyakan para penenun yang ada di sana tuh para penenun yang sudah berumur. Jadi kita tuh bagaimana kita mendorong para pemuda yang ada di sana, pada remaja yang berumur 13 atau pokoknya yang di bawah 20 tahun untuk memastikan kelangsungan tradisi khas Lombok penenun ini tuh tetap terjaga gitu. Yang selanjutnya di sini bab kedua tinjauan pustaka. Di sini hasil olah data saya. Di sini saya menggunakan tabel. Di sini ada jenis media sosial, WhatsApp. Yang pertama seperti biasa WhatsApp. Yang kedua Instagram, Facebook, TikTok, Telegram, Twitter, Facebook, Snap, TikTok, Pinterest, dan lain. Di sini ada jumlah penggunanya. Yang pasti lebih banyak penggunanya di sini yaitu WhatsApp. Dan kita bisa lihat sendiri yaitu 92,1% itu penggunanya jenis media sosial itu paling banyak itu adalah WhatsApp. Dan yang untuk marketplace itu adalah Shopee yang seperti kita tahu ya. Estimasi kunjungan itu sangat luar biasa ada 161.100.000. Selanjutnya adalah tabel kedua dari inovasi pemasaran digital dan tenun tradisional khas Lombok. Sini ada inisiasi inovasi dan ada yang kerja adalah pembangunan platform e-commerce khusus dan terintegrasi, yaitu kita harus membangun platform e-commerce seperti di Shopee, Lazada, Tokopedia, dan kita tuh harus menampilkan dan mempromosikan kain tenun yang sudah kita buat tersebut. Yang kedua adalah pemasaran melalui media sosial terpopuler dan terarah.
Dengan 160 juta pengguna media sosial di Indonesia, ini adalah saluran efektif untuk mencapai audiens yang lebih luas dan membangun kesadaran merek. Jadi pemasaran melalui media sosial terpopuler ini seperti Shopee, bisa juga Tokopedia, Lazada, seperti sebelumnya data yang sudah saya tampilkan tersebut. Yang terarah itu kita harus membimbing para penenun, pada pengrajin yang ada di Desa Rambitan, kita fokuskan pada generasi muda yang ada 1 orang atau 2 orang atau beberapa, untuk kita bimbing dan kita bantu dalam memasarkan produk yang ada di media sosial, seperti itu. Yang keempat adalah penggunaan teknologi kreatif dan ramah lingkungan. Jadi kita tuh ingin membimbing para pengrajin tenun untuk lebih ke pewarna alami. Jadi semuanya serba alami. Jadi tidak menggunakan pewarna sintetis. Selanjutnya adalah pelatihan digital khusus pengrajin. Memberikan pelatihan pengrajin untuk membantu mereka memahami platform e-commerce, media sosial, dan alat digital lainnya. Seperti yang saya katakan tadi, kita harus pilih dulu nih generasi muda yang mana. Biasanya kan generasi muda yang bisa lebih tahu gitu mengenai e-commerce atau platform media sosial lainnya gitu. Yang keenam adalah kemitraan strategis, yaitu mengembangkan kemitraan dengan lembaga-lembaga seperti universitas dan organisasi pariwisata. Kemitraan strategis ini sebenarnya lebih ke ini juga, seperti universitas, seperti Universitas Islam Al-Azhar, atau organisasi pariwisata seperti Dinas Pariwisata, atau bank yang lain, atau Dinas Koperasi dan UMKM. Jadi kita tuh harus memilih mitra yang ingin membantu untuk mengembangkan kain tenun atau melestarikan kain tenun khas Lombok di Desa Rambutan. Dan kita tuh harusnya setelah kita membangun bimbingan, nah ini dia, selanjutnya itu ada berkelanjutan. Untuk mendukung inovasi tersebut tuh kita harus berkelanjutan gitu. Tidak hanya dalam satu pelatihan, tapi kita tuh harus membuat bimbingan secara terus-menerus agar kelestarian tetap terjaga gitu. Yang ketujuh adalah pengukuran kinerja digitalisasi pemasaran. Menggunakan alat analitik digital untuk melacak kinerja platform e-commerce dan kampanye pemasaran sosial. Hal ini akan membantu dalam mengukur suksesan inovasi digital dan membuat penyesuaian yang diperlukan. Di sini saya akan mereview dari jurnal, saya mendapatkan mind mapping dari identifikasi problematika kain tenun tradisional khas Lombok di Desa Rambitan, Kecamatan Pujuk, Kabupaten Lombok Tengah, mengenai pemasaran digital. Di sini kita tuh fokus pada pemasaran di luar negeri maupun domestik, artinya domestik itu yang ada di Indonesia, yang lokal, bagaimana cara pemasaran yang akan kita lakukan agar kain tenun ini menjadi go internasional. Selanjutnya di sini saya akan memberikan beberapa referensi daftar pustaka yang ada. Dan terima kasih.